Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 21 Oktober, Pekan Biasa ke-29. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau senantiasa menganugerahi kami terang dan kasih karunia untuk mencintai Engkau. Semoga kami tekun mencari Engkau dalam setiap langkah laku hidup kami, dan berani meninggalkan belenggu-belenggu dosa yang menjauhkan kami dari belas kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab, walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, perumpamaan dalam sabda Tuhan hari ini sungguh menyentuh hati kita semua. Seorang kaya yang bodoh, yang menimbun semua kekayaannya di lumbung yang besar, lalu setelah itu ia dapat beristirahat dengan damai sambil berkata, "Jiwaku, ada banyak kekayaan tersedia. Beristirahatlah, makan dan minumlah, serta bersenang-senanglah." Ia lupa bahwa malam itu jiwanya akan diambil, ia akan mati, dan semua barang itu tidak ada gunanya lagi. Itulah gambaran hidup kita bila kita tidak kaya di dalam Tuhan. Kita hanya mencari kekayaan duniawi, mengumpulkan kekayaan materi yang waktu kita mati tidak akan kita bawa. Kita diingatkan oleh Tuhan agar lebih mengumpulkan harta surgawi, yaitu kasih dan kebaikan hati pada sesama yang lebih membutuhkan. Kita diajak lebih murah hati,
membantu orang lain yang kekurangan, yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya jadi ingat seorang umat yang pernah cerita. Ia sungguh sedih, kecewa, dan merasa berdosa. Ia mengungkapkan bagaimana ia kerja mati-matian untuk mencari uang bagi anak satu-satunya. Dia begitu sibuk bekerja mencari uang, sehingga tidak pernah memperhatikan anaknya itu secara pribadi. Tidak memberikan sapaan kasih secara pribadi. Tidak memberikan waktu bagi anaknya. Suatu hari, anaknya mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal. Orang itu kecewa, sedih, dan sangat menyesal. Ia merasa bahwa uang yang banyak dikumpulkan itu tidak ada gunanya lagi. Anaknya satu-satunya dipanggil oleh Tuhan. Andaikan aku memberikan perhatian dan waktu untuk anakku, mungkin semuanya ini tidak akan terjadi. Ungkapan sesalnya waktu itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semua. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita dalam hidup ini lebih suka mengumpulkan barang-barang surgawi dengan melakukan kebaikan, pelayanan, pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan? Apakah kita murah hati, berbagi kehidupan dengan sesama kita, atau malah sebaliknya? Kita sibuk mencari uang, mengumpulkan harta duniawi itu. Marilah kita mohon rahmat Tuhan. Semoga sabda Tuhan ini sungguh mampu kita hayati dalam hidup kita, sehingga kita hanya mencari harta surgawi. Harta duniawi menjadi sarana kita untuk berjumpa dengan Tuhan dan melayani sesama. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Kala musuh menyerbu, merebut harta milikku, dilepaskan panahnya, diserahkanlah mereka. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Dari kaum pendengki yang jahat, berhati kecil, aku dibebaskannya selama dalam tangannya. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.